Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam setiap aspek kehidupan, ajaran Islam memberikan pedoman yang jelas untuk kesejahteraan kita. Ternyata, tidak semua hewan diperbolehkan untuk dipelihara, terutama di dalam rumah kita. Larangan ini tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga menyentuh aspek spiritual yang sangat penting. Mari kita telaah lebih dalam mengenai hewan-hewan yang dilarang dalam tradisi Islam. Inilah 10 hewan yang dilarang dipelihara menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, anjing, kecuali untuk tujuan tertentu, termasuk dalam hewan yang harus diusir dari rumah. Anjing sering menjadi topik perdebatan dalam kalangan umat Islam terkait pemeliharaannya. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran anjing di rumah dapat menghalangi kehadiran malaikat. Dalam konteks ini, malaikat dianggap sebagai simbol berkah dan rahmat dari Allah. Sebagian ulama, seperti Imam Nawawi, menyatakan bahwa memelihara anjing diperbolehkan hanya untuk tujuan berburu atau menjaga ternak. Memelihara anjing sebagai hewan peliharaan tanpa tujuan tertentu dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah menggambarkan manusia yang serupa dengan binatang yang tidak mengerti. Ini menunjukkan bahwa manusia harus menghindari sifat-sifat buruk yang bisa merendahkan derajatnya. Dalam tradisi Sufisme, anjing sering dianggap sebagai simbol nafsu yang perlu dikendalikan. Para sufi menganjurkan untuk menjaga diri dari pengaruh negatif yang dapat mengganggu spiritualitas. Dengan memelihara anjing tanpa tujuan yang jelas, seseorang bisa terjerumus dalam ketidakpedulian terhadap nilai-nilai spiritual. Lebih jauh lagi, terdapat pandangan bahwa anjing dapat membawa kotoran dan penyakit. Dalam masyarakat, anjing juga sering dikaitkan dengan stigma sosial yang negatif. Oleh karena itu, banyak keluarga Muslim memilih untuk tidak memelihara anjing. Keputusan untuk tidak memelihara anjing juga merupakan upaya menjaga kesucian rumah. Kesucian rumah dalam Islam sangat penting untuk menciptakan suasana yang baik. Penghindaran anjing di rumah menjadi salah satu langkah untuk mengundang berkah. Dalam konteks spiritual, menjauhi anjing dapat diartikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Dalam perjalanan spiritual, penting untuk menjaga lingkungan yang kondusif untuk ibadah. Oleh karena itu, mengusir anjing dari rumah merupakan tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, ular, termasuk dalam hewan yang harus diusir dari rumah. Ular adalah salah satu hewan yang seringkali menimbulkan ketakutan dalam masyarakat. Dalam hadits riwayat Abu Dawud, Nabi Muhammad bersabda, "Bunuhlah ular kecuali di rumah. Jika ia di dalam rumah, beri peringatan sebanyak 3 kali." Hadits ini menunjukkan betapa bahayanya kehadiran ular di dalam rumah. Dalam konteks spiritual, ular sering dianggap sebagai simbol dari keburukan dan tipu daya. Dalam surat An-Naml ayat 82, Allah berbicara tentang dabbah yang akan muncul menjelang hari kiamat. Walaupun tidak secara langsung tentang ular, hal ini mencerminkan potensi ancaman dari makhluk-makhluk tertentu. Para ulama berpendapat bahwa keberadaan ular dalam rumah bisa menjadi pertanda adanya masalah. Dalam perspektif Sufisme, ular seringkali menjadi simbol sifat-sifat negatif dalam diri manusia. Menghadapi ular bisa diartikan sebagai menghadapi tantangan dalam kehidupan spiritual. Dalam pandangan sains, ular juga dikenal dapat membawa racun dan penyakit yang berbahaya. Kecenderungan ular untuk menyerang ketika merasa terancam menjadikannya hewan yang harus diwaspadai.
Keberadaan ular di rumah dapat menciptakan rasa tidak aman dan ketidaknyamanan. Dalam banyak tradisi, ular sering diasosiasikan dengan kehadiran energi negatif. Mengusir ular dari rumah merupakan langkah penting untuk menjaga keselamatan dan ketenangan. Dalam ajaran Islam, keselamatan diri dan keluarga adalah prioritas utama. Oleh karena itu, mengusir ular adalah tindakan yang dianggap bijaksana dan sesuai dengan syariat. Upaya untuk menyingkirkan ular juga menjadi bagian dari menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dalam konteks spiritual, tindakan ini mencerminkan kesadaran akan bahaya yang dapat mengganggu ibadah. Ketika seseorang berhasil mengusir ular, hal ini dapat memberikan rasa lega dan ketenangan. Dengan demikian, ular adalah hewan yang sebaiknya dijauhkan dari rumah. Ketiga, tikus, termasuk dalam hewan yang harus diusir dari rumah. Tikus dikenal sebagai hewan yang membawa banyak masalah bagi rumah tangga. Dalam hadits riwayat Muslim, disebutkan, tikus adalah fasik kecil dan harus dibunuh bahkan di tanah suci. Hal ini menegaskan betapa pentingnya untuk mengusir tikus dari lingkungan rumah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 205, Allah menggambarkan perusakan yang dilakukan oleh makhluk di muka bumi. Ini bisa dihubungkan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh tikus di rumah. Tikus bukan hanya merusak barang-barang, tetapi juga membawa kuman dan penyakit. Para ulama sepakat bahwa tikus harus diusir dan dibunuh ketika ditemukan di rumah. Keberadaan tikus dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman dan menjijikkan. Dalam pandangan spiritual, tikus dianggap sebagai simbol keserakahan dan ketidaksadaran. Menghadapi tikus bisa diartikan sebagai upaya untuk membersihkan diri dari sifat-sifat buruk. Dalam konteks kebersihan, mengusir tikus adalah bagian dari menjaga kesehatan lingkungan. Tikus dapat mengganggu proses ibadah di rumah dengan membawa penyakit dan ketidaknyamanan. Mengusir tikus juga menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan keluarga. Dalam tradisi, banyak cara yang dilakukan untuk menyingkirkan tikus dari rumah. Upaya ini melibatkan penggunaan perangkap, racun, atau bahkan doa. Mengusir tikus menjadi simbol dari upaya untuk menjaga kesucian rumah. Dengan menjaga rumah dari tikus, kita dapat mengundang keberkahan. Dalam perjalanan spiritual, menjaga lingkungan yang bersih sangat penting. Tikus yang ada di rumah seringkali menjadi pengingat akan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam diri. Oleh karena itu, tindakan untuk mengusir tikus merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan ajaran Islam. Keempat, burung gagak, termasuk dalam hewan yang harus diusir dari rumah. Burung gagak seringkali menjadi simbol yang dianggap tidak menguntungkan dalam budaya masyarakat. Dalam hadits riwayat Bukhari, burung gagak termasuk dalam kelompok hewan fasik yang boleh dibunuh di tanah haram. Hadits ini menunjukkan bahwa keberadaan gagak dapat menimbulkan kekhawatiran. Dalam surat Al-Maidah, Allah menurunkan gagak untuk mengajarkan Kabil cara mengubur saudaranya. Hal ini mencerminkan bahwa gagak memiliki asosiasi dengan kematian dan hal-hal yang tidak diinginkan. Para ulama mengingatkan bahwa gagak seringkali diasosiasikan dengan pertanda buruk. Persepsi ini mungkin lebih berkaitan dengan budaya daripada hukum syariat Islam. Dalam pandangan spiritual, gagak bisa menjadi simbol dari pesan yang perlu diperhatikan. Menghadapi kehadiran gagak di rumah bisa diartikan sebagai perlunya introspeksi. Dalam konteks kesucian, mengusir gagak dari rumah menjadi langkah penting. Dalam banyak tradisi, burung gagak dianggap sebagai pembawa berita buruk. Keberadaan gagak dapat menciptakan suasana yang menakutkan dan tidak nyaman. Dalam ajaran Islam, menjaga ketenangan di rumah sangat penting untuk ibadah. Oleh karena itu, tindakan untuk mengusir gagak sangat dianjurkan. Dalam perjalanan spiritual, burung gagak dapat menjadi pengingat akan hakikat kehidupan dan kematian. Mengusir gagak mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan spiritual. Ketika seseorang mampu menyingkirkan gagak, hal ini dapat membawa rasa lega. Dalam pandangan sains, burung gagak juga dianggap dapat membawa penyakit. Mengusir burung gagak menjadi bagian dari menjaga kesehatan dan kebersihan rumah. Dengan demikian, burung gagak adalah hewan yang sebaiknya dijauhkan dari rumah. Kelima,
Burung elang, pemakan daging, termasuk dalam hewan yang harus diusir dari rumah. Burung elang dikenal sebagai hewan pemangsa yang memiliki karakteristik kuat dan agresif. Dalam hadits, meskipun tidak ada larangan khusus, hewan pemangsa sering dianggap simbol dari keangkuhan. Hewan pemangsa ini memiliki kemampuan untuk menyerang dengan cepat dan mematikan. Dalam surat Al-An'am, Allah menjelaskan bahwa segala makhluk di bumi dan di udara adalah bagian dari tanda-tanda kebesarannya. Namun, binatang pemangsa cenderung dianggap sebagai pengingat tentang sifat agresif. Para ulama mengingatkan bahwa memelihara hewan dengan naluri pemangsa bisa membawa dampak negatif. Keberadaan burung elang di lingkungan rumah dapat menciptakan suasana ketidakpastian. Dalam pandangan spiritual, elang bisa menjadi simbol dari kekuatan yang tidak terkendali. Menghadapi burung elang dalam konteks rumah bisa menjadi pengingat untuk menanggulangi sifat sombong. Dalam tradisi Sufisme, elang diartikan sebagai simbol dari kekuatan yang perlu dijinakkan. Mengusir elang dari rumah dapat dipahami sebagai upaya menjaga ketenangan jiwa. Dalam konteks kesehatan, hewan pemangsa juga bisa membawa risiko bagi hewan peliharaan lainnya. Mengusir elang menjadi bagian dari menjaga harmoni di lingkungan rumah. Dalam ajaran Islam, keseimbangan antara kekuatan dan kelemahan sangat penting. Menghadapi kehadiran elang di lingkungan kita bisa diartikan sebagai upaya untuk introspeksi. Burung elang, dengan semua kemampuannya, dapat menjadi simbol dari ambisi yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, mengusir burung elang adalah tindakan yang bijaksana. Ketika seseorang mampu menyingkirkan elang, hal ini bisa memberikan rasa lega. Dalam perjalanan spiritual, mengusir hewan-hewan yang memiliki sifat agresif sangatlah penting. Dengan demikian, burung elang adalah hewan yang sebaiknya tidak dipelihara di rumah. Keenam, kelelawar, termasuk dalam hewan yang harus diusir dari rumah. Kelelawar adalah hewan malam yang sering diasosiasikan dengan kegelapan dan misteri. Dalam banyak budaya, kelelawar sering dianggap sebagai pembawa petaka. Meskipun tidak ada hadits spesifik mengenai kelelawar, keberadaannya di rumah bisa menjadi pertanda buruk. Dalam surat An-Naba, Allah menyebutkan penciptaan malam sebagai waktu istirahat. Kelelawar yang berkeliaran di rumah bisa mengganggu ketenangan dan kenyamanan. Dalam pandangan sains, kelelawar dapat membawa berbagai penyakit, termasuk rabies. Keberadaan kelelawar di rumah seringkali menimbulkan ketakutan bagi penghuni rumah. Dalam konteks spiritual, kelelawar bisa diartikan sebagai simbol dari ketidaktahuan dan kebingungan. Menghadapi kelelawar dapat menjadi pengingat untuk menyingkirkan kegelapan dari kehidupan. Dalam tradisi Sufisme, kelelawar bisa dilihat sebagai simbol dari hal-hal yang tersembunyi dan tidak diketahui. Mengusir kelelawar dari rumah adalah tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga kebersihan. Kelelawar yang terbang di sekitar rumah dapat menciptakan suasana yang menakutkan. Dalam ajaran Islam, penting untuk menjaga lingkungan yang aman dan bersih. Mengusir kelelawar mencerminkan kesadaran akan bahaya yang mungkin mereka bawa. Dalam banyak tradisi, kelelawar sering dianggap sebagai simbol dari sesuatu yang tidak diinginkan. Ketika seseorang mampu mengusir kelelawar, hal ini dapat memberikan ketenangan. Dalam perjalanan spiritual, menjaga rumah dari hewan yang membawa ancaman adalah penting. Kelelawar juga dapat menjadi simbol dari ketidakpastian dan keraguan. Oleh karena itu, mengusir kelelawar dari rumah merupakan langkah yang tepat. Dengan demikian, kelelawar adalah hewan yang sebaiknya dijauhkan dari rumah. Ketujuh, kadal dan tokek, termasuk dalam hewan yang harus diusir dari rumah. Kadal dan tokek adalah hewan yang sering ditemukan di berbagai tempat, termasuk rumah. Dalam hadits riwayat Bukhari, Nabi Muhammad bersabda, "Bunuhlah tokek, karena ia meniup api yang membakar Nabi Ibrahim." Hadits ini menekankan pentingnya menyingkirkan tokek dari rumah. Dalam surat Al-Anbiya, Allah mengingatkan tentang kisah Nabi Ibrahim yang diselamatkan dari api. Tokek sering dianggap sebagai simbol pengkhianatan dan hal-hal buruk. Para ulama berpendapat bahwa keberadaan tokek di rumah bisa mengganggu keberkahan. Tokek dapat menjadi pengingat tentang sifat-sifat negatif dalam diri yang perlu diperbaiki. Dalam tradisi Sufisme,
tokek bisa dilihat sebagai simbol dari hal-hal yang mengancam spiritualitas. Mengusir tokek dari rumah menjadi bagian dari menjaga kesucian tempat tinggal. Keberadaan tokek yang sering berkeliaran dapat menciptakan rasa tidak nyaman. Dalam pandangan kesehatan, tokek juga dianggap dapat membawa penyakit. Tokek dapat merusak barang-barang di rumah dengan gigitan dan kotorannya. Mengusir tokek menjadi langkah penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan rumah. Dalam ajaran Islam, menjaga rumah dari hal-hal yang merusak adalah bagian dari tanggung jawab. Menghadapi keberadaan tokek di rumah bisa diartikan sebagai upaya untuk mengatasi sifat-sifat negatif. Dalam banyak budaya, tokek dianggap sebagai hewan yang perlu diwaspadai. Mengusir tokek dapat memberikan rasa tenang bagi penghuni rumah. Dalam perjalanan spiritual, menjaga lingkungan yang bersih sangat penting. Dengan menyingkirkan tokek, seseorang dapat mengundang berkah dan kebaikan. Oleh karena itu, kadal dan tokek adalah hewan yang sebaiknya dijauhkan dari rumah. Kedelapan, kalajengking, termasuk dalam hewan yang harus diusir dari rumah. Kalajengking adalah hewan yang dikenal dengan sengatan yang berbahaya. Dalam hadits riwayat Bukhari, Nabi bersabda, "Bunuhlah kalajengking walaupun di dalam sholat." Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang ditimbulkan oleh kalajengking. Dalam surat An-Nisa, Allah memperingatkan tentang bahaya dan kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh makhluk yang merusak. Kalajengking seringkali dianggap sebagai simbol dari sifat-sifat negatif dalam hidup. Keberadaan kalajengking di rumah dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman. Dalam pandangan kesehatan, kalajengking dapat membawa risiko yang signifikan bagi anggota keluarga. Dalam tradisi Sufisme, kalajengking bisa dilihat sebagai simbol dari sifat merusak yang perlu diatasi. Mengusir kalajengking dari rumah adalah langkah yang penting untuk menjaga keselamatan. Dalam banyak budaya, kalajengking sering diasosiasikan dengan kehadiran energi negatif. Menghadapi kalajengking bisa diartikan sebagai menghadapi tantangan dalam hidup. Dalam ajaran Islam, menjaga keselamatan diri dan keluarga adalah prioritas utama. Dengan mengusir kalajengking, seseorang dapat menjaga kesehatan dan keselamatan keluarga. Kalajengking dapat menciptakan rasa takut dan khawatir di antara penghuni rumah. Dalam perjalanan spiritual, mengatasi keberadaan kalajengking menjadi simbol dari ketahanan. Keberadaan kalajengking dalam rumah seringkali menunjukkan adanya masalah yang lebih dalam. Mengusir kalajengking mencerminkan kesadaran akan bahaya yang mungkin ada. Dengan melakukan tindakan ini, kita menjaga lingkungan rumah dari ancaman. Dalam pandangan kesehatan, kalajengking yang ada di rumah harus diwaspadai. Oleh karena itu, kalajengking adalah hewan yang sebaiknya dijauhkan dari rumah. Kesembilan, lalat, termasuk dalam hewan yang harus diusir dari rumah. Lalat adalah hewan kecil yang sering mengganggu kenyamanan di rumah. Dalam hadits riwayat Bukhari, Nabi bersabda, "Jika lalat jatuh ke dalam bejana, tenggelamkanlah seluruh badannya, karena di salah satu sayapnya ada racun dan di sayap lainnya ada penawar." Hadits ini menunjukkan bahwa lalat dapat membawa risiko kesehatan. Dalam surat Al-Hajj, Allah menggambarkan bahwa lalat adalah makhluk yang lemah. Lalat seringkali dianggap sebagai simbol dari kotoran dan penyakit. Keberadaan lalat di rumah dapat menciptakan suasana yang menjijikkan. Dalam konteks kebersihan, mengusir lalat adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan. Lalat dapat mengganggu proses ibadah dan menciptakan ketidaknyamanan. Dalam pandangan spiritual, lalat dianggap sebagai simbol gangguan kecil yang perlu diatasi. Menghadapi lalat bisa diartikan sebagai menghadapi tantangan kecil dalam kehidupan. Dalam banyak tradisi, lalat dianggap sebagai hewan yang tidak diinginkan. Mengusir lalat dari rumah mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan. Ketika seseorang berhasil mengusir lalat, hal ini dapat membawa rasa lega. Dalam perjalanan spiritual, menjaga lingkungan yang bersih sangat penting untuk ibadah. Lalat seringkali menjadi pengingat akan hal-hal kecil yang perlu diperhatikan. Mengusir lalat juga merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan keluarga. Dalam ajaran Islam, menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari iman.
Menghadapi kehadiran lalat di rumah bisa diartikan sebagai upaya untuk mengatasi gangguan kecil. Lalat yang berada di rumah seringkali menjadi pengingat akan pentingnya kebersihan. Oleh karena itu, lalat adalah hewan yang sebaiknya dijauhkan dari rumah. Ke-10, hamster, termasuk jenis tikus, termasuk dalam hewan yang harus diusir dari rumah. Hamster adalah hewan kecil yang sering dianggap lucu dan menggemaskan. Meskipun banyak orang memeliharanya, para ulama mengkategorikannya sebagai jenis tikus. Dalam hadits riwayat Muslim, disebutkan, tikus adalah fasik kecil dan harus dibunuh bahkan di tanah suci. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hamster juga perlu diwaspadai. Dalam surat Al-Baqarah ayat 205, Allah menggambarkan perusakan yang dilakukan oleh makhluk di muka bumi. Tikus dan hamster membawa risiko kesehatan dan kerusakan pada barang-barang di rumah. Para ulama sepakat bahwa tikus harus diusir dan dibunuh ketika ditemukan di rumah. Keberadaan hamster dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman dan menjijikkan. Dalam pandangan spiritual, hamster dianggap sebagai simbol keserakahan dan ketidaksadaran. Menghadapi hamster bisa diartikan sebagai upaya untuk membersihkan diri dari sifat-sifat buruk. Dalam konteks kebersihan, mengusir hamster adalah bagian dari menjaga kesehatan lingkungan. Hamster dapat mengganggu proses ibadah di rumah dengan membawa penyakit dan ketidaknyamanan. Mengusir hamster juga menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan keluarga. Dalam tradisi, banyak cara yang dilakukan untuk menyingkirkan hamster dari rumah. Upaya ini melibatkan penggunaan perangkap, racun, atau bahkan doa. Mengusir hamster menjadi simbol dari upaya untuk menjaga kesucian rumah. Dengan menjaga rumah dari hamster, kita dapat mengundang keberkahan. Dalam perjalanan spiritual, menjaga lingkungan yang bersih sangat penting. Hamster yang ada di rumah seringkali menjadi pengingat akan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam diri. Oleh karena itu, tindakan untuk mengusir hamster merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan ajaran Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.